Aneh. Tuh yang kata gara kan waktu itu saya ngeliat di TikTok ya tuh ya. Tuh ada orang sholat, dia di kamar tuh ada yang salam. Katanya kalau yang jawab salam itu katanya Tuhan lagi sholat katanya wajib. Jadi dia tuh jawabnya begini pakai tangan jawab salamnya. Kan ada orang masuk assalamualaikum, dia jawab begini pakai tangan waalaikumsalam begini untuk nadai. Kan kalau dalam sholat tuh nggak boleh ya tuh ya kalau bergerak. Kalau dalam sholat nggak boleh jawab salam. Berarti kalau jawab salam kan berarti keluar dari sholat. Iya itu katanya ada hadisnya juga kayak gitu aja. Ada hadisnya. Enggak, itu udah pernah dibahas dulu usul fik. Di kajian usul fik itu kita menjawab salam itu ya kita kayak keluar dari sholat. Karena dalam sholat kagak ada jawab salam. Ya makanya saya kaget pas ngeliat video itu. Kaget. Wah, ya. Kayaknya. Cuman dia nerangin dalil doang, ada soheh. Mana? Cuman nggak dibacain dalil. Keluarin dalilnya. Nggak dibacain. Itu nggak dibacain. Kagak, itu pernah dikaji itu dulu. Itu kajiannya usul fi. Kalau kayak gitu jangan langsung apa-apa hadis. Di usul fik itu diterangin ente aja nih, misalnya nih dalam lagi sholat assalamualaikum, terus ente jawabnya pakai apa namanya, ente ngencengin suara gitu, assalamualaikum Allahu Akbar, kencengin gitu. Itu kan ente ada niat menjawab walaupun nggak dijawab, jawabnya ente adalah dengan mengeraskan suara, ya kan? Nah itu dianggap gak sah. Tapi seumpama orang tua dan sholatnya itu sholat sunnah, gimana? Wajib Boleh? ngebatalin. Wajibnya membatalkan. Nah kan ada kejadian dulu seorang yang soleh yang kena dampak dari sumpah emaknya. Ada yang Iya, gitu ya. yang akhirnya dia itu dipitnah sama pelacur karena nggak ngejawab salam dari emaknya. Gitu. Jadi ente aja nih lagi sholat nih, terus ada yang masuk ke rumah ente, assalamualaikum, ente ngejawabnya pakai ngerasin suara, misalnya alhamdulillahirabbil alamin, biar si orang itu tahu ente lagi sholat. Itu dengan niat kayak gitu aja ente udah keluar dari sholat, batal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana? Syuting nih. Mana? Martabak Bangka. Di mana belinya? Di Bogor. Situ beda. Ini jalan hidayah itu nggak bisa kita paksain kan. Ya Muhammad kan ada tuh, innaka lan tahdi man ahbabka walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Gitu. Dia dengan gaya selalu ngobrol kepada jalan-jalan taubat, jalan-jalan kebaikan, ikutin aja apa mau dia, wallahu alam, yang tahu isi hati dia. Ya kita sekedar menjawab apa yang dia tanyakan. Aneh begitu aja sih. Ya. Tapi ada kebosanan juga sih. Maksudnya dia nanya. Jangan, berarti itu masih ada nafsu juga, real. Kita menginginkan baik di depan mata kita. Artinya gini, Ustaz, itu berasa itu omongan itu tong kosong aja nih. Contoh, Ani lagi sibuk ngapain, dia tiba-tiba nanya. Padahal kemarin udah nanya soal itu, tapi dia nanya lagi. Ani lagi sibuk nih, dia nanya lagi. Udah gitu anehnya. Ya nih, kalau lagi ngopi nyantai sih udah amat kan ya. Ini kadang Ani lagi beresin barang di mobil,
dia nanya lagi soal gitu, udah lah ikut lu tanyanya mana yang mau jawab kan ada udah kali kan kayak di kan setiap siang itu kan di pohon mangga gitu ngopi nongkrong dia suka nanya kayak gitu ya ini ngobrol saluran sama dia lah ngobrol gitu biasa sharing dia kadang ada nanya kayak gitu dan jawab nanti keesokan harinya aneh mau beli kopi gimana nanya lagi terus besokannya lagi aneh lagi beresin barang nanya lagi Nah, itu pertanyaan yang berulang-ulang. Kenapa? Karena ente nggak ngasih jawaban yang klek ngunci pertanyaan dia. Berarti ada sesuatu yang bersambung di situ. belum ini ya belum Iya. tamat. Aneh sepengalaman aneh ya. Ada orang nanya, tek sekali, jawab nih. Besok ketemu lagi nggak berani nanya dia. Ya bingung apa yang mau ditanyain karena udah dikunci. Tapi aneh juga nggak pakai logika atau nggak pakai rekayasa. Ya aneh begini aja gitu, misalnya dia nanya aneh jawab terus cuman katanya jawabannya udah mengunci dia gitu. Ya kayak satu contoh misalnya nih ya kan, ada orang yang nanya nih si siapa lah gitu di pasar pisang nanya tentang sholat. Kalau sholat tahajud itu bagusnya gimana, bagusnya berapa rakaat? Sholat tahajud mah bagusnya ya afdolnya 8 rakaat. Tapi ente mau ngapain nanya sholat tahajud? Orang sholat wajib aja kagak pernah. Udah gitu doang tuh. Kena itu mental. Itu bagian mau mikir aneh pernah tuh kayak gitu lah sholat kan apa privasian ya emang ente harus tahu aneh sholat apa kan. Nah, orang kayak gitu beda lagi jawabannya, real. Ada sikon tertentu gitu. Ada sikon tertentu. Aneh juga pernah ditanya begini. Ini ada orang nih nggak pernah sih ninggalin sholat, cuman sholatnya itu selalu di akhir waktu. Kayaknya tuh dia udah oke, apalagi dia cerita bahwa dia juga dekat sama Habib Lutfi Kalongan ini segala macam kan. Dia juga pernah dekat sama Habib kayak gitu. Terus dia mengutarakan bahwa dia nih pernah ketemu sama orang yang apa sih namanya nyuruh sholat tapi maksa begitu. Terus kata dia untungnya nih ya mul ya gue tuh sebenarnya masih sabar. Teman-teman gue tuh yang di tongkrongan sebenarnya udah kesel sama tuh orang, tapi sama gue rela ya. Jadi artinya gue nangkep bahasa kayak soal lalu oke gitu ya kan. Gue tuh masih sabar begitu tanya begini. Jadi yang Anda tangkap dari cerita dia, intinya dia itu kayak paham agama gitu, kayak udah ahli agama. Muncul di kepala Anda nih mikir ngomong begini sama Anda. Kita mah sebenarnya dituntut untuk belajar terus ya. Kita juga sholat juga belum tentu diterima. Coba Anda tanya sama ente pernah gak sholat khusyuk? Gitu doang Anda nanya gitu doang. Tahu kenapa Anda nanya begitu? Ente pernah gak sih ngerasain sholat khusyuk? Cok diem dia langsung. Bingung ya sholat khusyuk. Nah, terus Anda nanya lagi, kalau bener ente pernah ngerasain sholat khusyuk, coba ceritain dong sama Anda. Gimana sih sholat khusyuk yang ente rasain? Lebih bingung lagi. Lebih bingung lagi. Iya ya, gue nggak pernah sedalam ini kata gue. Dia bingung tuh, udah bingung. Jadi pas ketemu Ani nggak pernah lagi nanya ngomongin agama. Jadi nggak tahu kenapa Ani tuh kalau ketemu sama orang nih, orang model kayak gini nih, ini mah orang-orang bullshit semua nih, sok-sok oke, sok-sok religi gitu. Padahal mah tahu dah
ngobrol, kayak ada celah aja kita masukin sesuatu, tak kunci udah blok, kebanting udah, dia habis itu nggak bakalan berani lagi ketemu mana. Makanya nah gitu mah udah balas-balasan gitu mah aneh mah pasti kedepannya sama nafsu sih. Iya, ente masih mengedepankan hawa nafsu, makanya seringkali jawaban ente itu ini real apa mungkin ada unsur nafsu juga. Pasti Sehingga jadinya bukan mengunci, tapi malah membuka perdebatan. Terus ente ditanya lagi, ini lagi. Terus ente ditanya lagi ke bawah emosi lagi. Jadi jawabannya tuh udah bukan pakai akal dan ilmu, udah pakai emosi gitu. Jadinya susah real. Kalau aneh sih tetap tenang selama aneh ditanya agama ya, walaupun misalnya aneh emang ente ustad, ya kan, emang ente siapa ente, ya kan, ustad bukan, kiai bukan tuh gitu. Aneh sih begini aja. Kenapa aneh santai? Karena aneh memang aneh nggak ngerasa ustad. Ya kan? Nah itu juga setan tuh yang membakar kepala kita supaya kita mengakui bahwa gue ustad tuh. Iya, kadang-kadang ada diuji gitu juga ya. Nah jadi makanya kita itu sebenarnya nggak bisa dibikin emosi sama orang. Yang bisa dibikin emosi sama orang adalah orang-orang yang masih mengendarai hawa nafsu, bisa dibikin emosi. Tapi kalau aneh coba aja bikin emosi pakai apa dia bikin emosinya, bingung dia juga. Sebab kenapa yang aneh pegang tadi, aneh nggak mau lagi mengecewakan orang. Ya, yang aneh pegang itu cuma satu, cinta kepada Allah, cinta yang murni, bukan yang aba-aba. Ya, jadi punya rasa sifat kayak gitu tuh jadinya sering tafakur bahwa memang aneh banyak salah, banyak dosa sampai sekarang gitu. Apa maksudnya apa ini nggak paham, cuman aneh ngalaminnya enak aja gitu, ditambah nyaman, tenang. Terus kalau lagi ngobrol-ngobrol begini tuh enak aja ya. Kalau yang nanya nih jawab dari hati nurani itu. Terus aneh nggak paham aneh posisinya apa, cuman kan yang aneh rasa begitu. Ada dua orang datang ke rumah aneh, nggak kenal orangnya siapa, 3 orang dah, tapi dengan waktu yang beda ya. Orang pertama datang, ente setelah anak kan, iya, kenapa ini? Aneh bukan ustad, orang lain. Dan juga ente ustad, bukan, tahu dari mana ente? Enggak, ini gini. Pada intinya minta bantuan ya. Aneh lihat lagi dompet ada di sini, ada. Ini orang minta bantuan, ya maksudnya secara kasat mata ente ngelihatnya nggak akan ente kasih, sebab pasti dalil ente tuman. Gitu. Cuman dalilan itu bukan tuman, dalilan itu aneh punya duit dan dia meminta gitu. Aneh tuh malunya bukan kepada dianya untuk mentumankan dianya, tapi aneh malu kepada Allahnya ketika aneh bilang nggak ada padahal ada. Akhirnya aneh kasih 50.000. Ternyata dapat seminggu 2 minggu kemudian ada orang lain lagi, ya kan? Ada orang lain lagi yang nggak aneh kenal tapi dia kenal sama aneh. Ya ujung-ujungnya gitu lagi. Gini, aneh sebenarnya lagi minta bantuan gitu. Ya Allah, gue lagi ngapain nih gitu dalam hati gitu. Aneh sih sebenarnya bisa aja nolak kalau memang pada saat itu nggak ada duit. Ini ujian aneh nih ya, Nel ceritain aja.
Cuman pada waktu kenapa ada orang ini datang di dompetnya ada duit gitu. Biasanya kan juga di ATM. Ya kan? Aduh, dia bilang kata aneh. Gue kan nggak boleh bohong lagi, ya kan? Ya udah, akhirnya kasih lagi. Terus ada lagi orang datang, ini mah dikenal nih, ini mah kenal kan? Kata dia yang pernah ada cerita dulu, yang guru kamu tuh dulu punya utang sama saya begitu, ya kan ya? Berapa utangnya? 1 juta. Tapi ini dia udah minta sama pihak keluarga untuk diberi. Kok gertak hadirannya tuh kayak bener jujur nih orang gitu, nggak mungkin dia itu keaneh lah begitu. Saya nggak mungkin kesini katanya kalau nggak mentok mah gitu. Tuh batinannya tuh bilang ya apa sih, karena ada yang lihat guru ya. Iya udahlah, gue bayar, benar atau salah wallahu a'lam, gue punya Allah gitu. Jadi udah nggak lagi mikirin untung rugi. Pokoknya ente kalau cinta sama Allah jangan ikutin lah, bikin bangkrut bikin bangkrut dan bikin gak enak, banyak sakit hatinya. Akhirnya tuh ngikutin aneh. Akhirnya anda kasih 1 juta itu yang nggak jelas utangnya itu bener atau enggak, tapi yang ada dalam pikiran aneh ini dikasih untuk guru aneh aja. Ini kan ngomongin rasa, itulah rasa yang semestinya kalau ente mengatakan ente cinta kepada Allah, ya itu lakuin. Kan ente bisa ngelakuin, ente nggak diminta 100 juta kok, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan. Ente diminta 50.000, minta 20.000, minta 1 juta, yang ente mampu, berarti ya mampu. Kecuali ada orang datang minta 100 juta, ini mah nggak jodoh mana nih. Kagak ada duitnya. Atau dia datang dalam posisi dompet aneh memang nggak ada duit. Ya kan aneh ngomong jujur dong ya. Ya nggak ada pak. Orang yang lain dikasih, aneh enggak. Ya mungkin nasib bapak. Ingat ya yang dulu cerita ada yang Pak Haji yang dia kan ngasih singkong, ya kan? Karena itu si Pak Haji memang ahli Allah juga kan ya, adanya kambing di belakang. Akhirnya dia ngasih singkong, dikasih kambing. Nih dek buat kamu, karena udah baik katanya. Di jalan ada dicerita sama orang kan, tadi saya padahal ngasih singkong sama Pak Haji, tapi saya dikasih kambing ya tadi. Kata dia singkong aja dikasih kambing ya, buru-buru dia beli duren, pengen ngasih itu sih Pak Haji, ini duren nih buat Pak Haji nih. Karena adanya singkong yang tadinya dibawa masih anak muda yang pertama, ya kan? Ya udah si duren itu ditukar sama singkong. Hamsyong. Ini singkong. Hah? Kok singkong Pak Haji? Emang gak ada kambing lagi katanya? Oh, nggak ada, tadi udah diambil sama si Pula gitu. Jadi si Pak Haji dapat duren katanya. Itu dapat singkong. Itu tuh kalau udah ahli Allah begitu, jadinya apa aja yang ada gitu. Cuman kan orang yang nggak ahli Allah di luar itu mikir singkong aja ditukar sama kambing, udah main akal-akalan, padahal dia nggak tahu memang yang adanya kambing ya dikasih kambing gitu. Hati-hati, jangan bermain-main dengan cinta kepada Allah. Nanti kita akan diuji pada keadaan itu. Berat udah pokoknya berat. Apalagi ngelihat ceritanya Nabi Ibrahim tuh kayak sedih aneh ngeliatnya. Ya makanya kalau mau ngomongin cinta kepada Allah, ya
tanyakan kepada sumbernya. Khalilullah, siapa Khalilullah? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Ya kan? Karena pengorbanan yang paling besar menyembelih anak. Ya. Gila lucu-lucunya ya. Ya, ini belum. Tadi belum. Jadi ya sama dia aja. Nanti mau disembelih. Alhamdulillah. Kalau ada itu. Astagfirullah. Biar sampai Ustaz. Jangan sampai Ustaz. Iya. Gini aja. Dimasuk masuk. Suka menang. Hai. Alamat masukin ke asbat nih bang. Dan kopi nih Enggak, kopi. tinggal dipotong doang. Ganti gambar apa kek? Anjing. Makanya lu ganti anjing. Di sini aja. Kita kan mau ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi kita simak. Simak apa tuh singkatannya? Kan ngopi kan ngobrol perkara iman, simak. Ayo. Kalau anjir Aji itu Tapi dia cepet